Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, tanggal 1 Mei 2022, diambil dari Mazmur 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-8, dan bahan bacaan diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 dengan tema Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, katanya selama Perang Dunia Kedua, di tengah suasana tegang karena suara letusan bom dan senjata yang terdengar, seorang wanita tua di Inggris tetap memiliki ketenangan yang luar biasa. Ketika ditanya bagaimana ia dapat tetap tenang di tengah bahaya dan kondisi yang mengerikan tersebut, ia menjawab, "Ya, setiap malam saya berdoa. Kemudian saya ingat bahwa Allah senantiasa menjaga saya. Oleh karenanya, saya selalu dapat tidur dengan rasa damai. Lagi pula, tak ada gunanya bila kita tetap terjaga," tutupnya. Saudaraku, pada Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan ini, kita diingatkan bahwa bumi ini dikelilingi dan dilindungi oleh kasih dan setia Tuhan. Kita juga sudah mengimani bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, telah memulihkan hubungannya dengan baik dengan kita umat manusia dan terhadap segala ciptaannya. Untuk itu, siapa saja yang ingin hidup, berkarya, dan menjadi berkat, hendaklah dia sadar bahwa hanya Tuhan sendirilah yang sanggup memelihara hidupnya. Dialah Sang Gembala Agung yang baik dan setia memelihara hidup kita. Dengan demikian, kita harus dengan rendah hati bertelut lutut dan merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa kepadanya dengan beriman bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Sebagaimana diungkapkan tema khotbah kita hari ini, Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Apalagi jika kita sering mengalami sangat sulit tidur atau insomnia, yang bisa saja disebabkan karena stres, depresi, atau karena banyaknya masalah, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Percayalah, Tuhan dengan kasih setianya akan membuat Anda tenang dan akan bisa tidur terlelap penuh damai jika Anda tahu bahwa Bapa Surgawi sedang menjaga Anda dengan penuh kasih, sehingga apapun yang terjadi, Dia hadir di tengah-tengah kita. Ingatlah, karena Allah kita tidak pernah tertidur dan terlelap, maka kita selalu bisa dapat tidur dan terlelap dengan damai. Marilah kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa indah ini. Yang pertama, berserulah di saat Anda mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Sulit tidur atau insomnia pasti banyak dialami oleh manusia modern saat ini. Bisa karena main game, saudaraku, main HP hingga larut malam. Banyak pergumulan, stres, depresi karena sakit penyakit dan persoalan hidup, dan lain-lain sebagainya. Padahal, setiap kita sangat membutuhkan tidur yang baik, nyenyak setiap
hari atau malamnya. Karena manfaat tidur pada malam hari atau setiap hari sangat penting, yaitu memperbaiki sel-sel dan organ-organ yang rusak, memperbaiki memori otak yang rusak, menurunkan depresi, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan lain-lain sebagainya. Kalau kurang tidur, saudaraku, tentu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Itu dalam Mazmur ini kita perhatikan bahwa Daud juga mengalami kesulitan tidur karena pergumulan hidup yang dialaminya. Karena kebenarannya diusik, kehormatannya atau kemuliaannya dan nama baiknya dinodai melalui kabar-kabar bohong atau fitnah dan gosip orang lain di sekitarnya. Itu kita baca dalam ayat 4. Saya percaya hal-hal seperti itu bisa juga kita hadapi toh, yakni difitnah, digosipin dan dihina orang lain. Orang membuat kabar-kabar bohong terhadap kita untuk menjatuhkan harga diri kita. Dan walau Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang raja besar, beriman pula, Daud juga kita perhatikan goyah nampaknya, bergumul dan sulit tidur. Namun Daud tidak larut dalam situasi itu. Firman Tuhan tadi berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat 2. Saudaraku, kekristenan tidak mengajarkan kita jadi orang-orang yang kebal. Jika diomongin orang, seperti sudah tidak bisa disentuh gosip atau fitnah, tidak bisa digoyang sama sekali lagi. Tidak benar, saudaraku. Kekristenan tidak membawa kita ke alam sana. Yang diajarkan kekristenan adalah bagaimana kita merespon situasi itu. Dalam hal ini, bagaimana kita berurusan dengan penghinaan, dengan fitnah, dengan kabar-kabar bohong yang menjatuhkan harga diri kita dan lain sebagainya itu. Dan harus kita perhatikan di sini seperti Daudlah kita, di mana berserulah kepada Allah, mohonkanlah agar Allah yang membenarkan Anda, sebab Allah lah kebenaranmu, yang adalah keadilanmu. Mari kita ingat, saudaraku, bahwa Tuhan adalah pribadi yang senang kita andalkan. Dia juga menyukai kerendahan hati dan kejujuran serta ketulusan hati kita. Seperti Daud, mari kita jadikan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keadilan kita, dan yang membenarkan diri kita, bukan karena jasa-jasa atau perbuatan baik kita, atau karena kita sibuk membela diri kita, melainkan sekali lagi hanya oleh karena kasih karunia dan belas kasihannya sematalah yang membenarkan kita. Dan jika kita berseru, bersandar kepada Tuhan, percayalah, di dalam kesesakan pun kita akan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Yang kedua, janganlah marah, tetapi tenanglah dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Saudaraku, biasanya jika kita sudah stres, sakit hati, emosi negatif pasti datang. Kemarahan juga muncul. Apalagi harga diri kita sudah dihancurkan oleh orang lain. Daud juga di sini sungguh mengalaminya. Maka Daud berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ayat 5. Artinya, perasaan marah dan terluka karena kesalahan orang perlu dihadapi dengan benar. Karena setiap emosi, entah positif dan emosi negatif, perlu diekspresikan secara sehat
dan tidak dipendam. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang bisa tidur dengan nyenyak selama ia masih dikuasai oleh amarah. Makanya Tuhan tidak mengatakan, pokoknya jika kamu disakiti, harus tahan, tutup mulut, jangan keluar kalimat apapun. Justru Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Harus kita akui, saudaraku, bahwa saat kita marah, kita rentan berbuat dosa. Apalagi jika kita membiarkan kemarahan itu menguasai kehidupan kita. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Alkitab bukan mengajarkan supaya kita tidak ada ekspresi sama sekali. Silakan berekspresi saat marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya, kita bisa marah, boleh kesal, tapi jangan sampai banting-banting barang lah. Mulut sampai berbusa-busa. Ekspresikanlah di hadapan Tuhan segala unek-unekmu, kekesalanmu, dan Tuhan pasti mendengarkan Anda. Kemudian, hendaknya kita tetap diam dan tenanglah. Artinya, silakan merenung, berkata-kata di dalam hati kita, di tempat tidurmu, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab dalam keadaan marah, dan kalau kita gagal diam, akan banyak keadaan destruktif yang bisa terjadi dari kemarahan itu. Seperti kata-kata kotor lah, kata-kata kutuk, bisa tangan bergerak kasar, kaki menendang, dan lain-lain sebagainya. Makanya sekali lagi ingatlah cara menyelesaikan kemarahan dengan baik, yakni jangan pernah berbuat dosa. Yang kedua, jangan berlama-lama dalam kemarahan. Yang ketiga, marahlah dalam hati dan menyampaikannya kepada Tuhan. Yang keempat, tetaplah tenang dan berdiam dirilah. Saudaraku, uniknya firman Tuhan tidak hanya berkata diam, tetapi di ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini, saudaraku, benar-benar radikal. Saudara perhatikan ini. Saudara sudah dinodai, sudah dipitnah, masih disuruh persembahan pula. Coba saudara bayangkan, kalau saudara sedang dalam keadaan ini, lalu Alkitab berkata, persembahkanlah korban yang benar. Wah, bagaimana rasanya? Diam saja sudah susah, malah disuruh kasih persembahan. Tapi inilah pencobaan yang harus kita hadapi di waktu kita dinodai, ditipu, dipitnah, yang biasanya bukankah kita justru sering berhenti beribadah, kita berhenti menyembah Tuhan, lalu mulai menyembah perasaan sendiri yang sakit itu? Firman Tuhan di sini secara jelas tadi berkata dengan kalimat yang radikal, karena inilah betul-betul obat yang paling mujarab. Firman Tuhan berkata, jangan menyembah perasaanmu. Jangan mau dikuasai oleh perasaan amarahmu. Tetapi tenangkanlah dirimu. Beribadahlah kepada Tuhan. Berkorbanlah bagi Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka dia pasti akan bertindak. Yang ketiga, Tuhanlah sumber harapan, kepuasan, dan sukacita kita. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, orang yang di dalam keadaan kemuliaannya dinodai, harga dirinya yang anjlok, hidup dalam kegelisahan, bahkan orangnya tidak dapat tidur nyenyak, akhirnya dikatakan dalam Mazmur ini dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat yang ke-9. Mengapa saudaraku?
Karena firman Tuhan tadi katakan, karena adanya cahaya wajah Tuhan yang menyinarinya. Artinya di sini bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidupnya. Dia juga mendapatkan sukacita besar yang dari Tuhan. Dan itu bagi Daud lebih menarik daripada kelimpahan gandum dan anggur, ayat yang ke-8. Maksudnya, sukacita yang dari Tuhan ini tidak bisa dibandingkan dengan kelimpahan materi. Juga sukacita yang bersumber dari Tuhan ini tidak terikat pada kemakmuran ekonomi. Karena sukacita yang diberikan Allah kepadanya melebihi kualitas sukacita seseorang yang memperoleh uang banyak dan kualitas makanan, minuman, atau materi yang terbaik di dunia ini. Makanya sukacita surgawi yang datangnya dari Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, bahkan dengan gandum dan anggur yang berlimpah dan berkualitas sekalipun. Istilah gandum di sini pasti dikaitkan dengan makanan, dan istilah anggur ini bicara tentang sukacita, minuman yang membuat orang bergembira. Tetapi sekali lagi, kelimpahan sukacita yang dari dunia ini tetap tidak bisa dibandingkan dengan kualitas sukacita yang dari Tuhan itu. Selain itu, Tuhan juga di sini adalah sumber keamanan bagi pemazmur. Melaluinya, ia bisa tidur dengan tentram dan tenang di tengah segala masalah, karena ia beriman kepada Tuhan. Di sini tidur merupakan sebuah langkah iman dalam teks khotbah kita ini. Ini bisa tenang, ya. Atau Daud di sini bisa tenang berdiam diri karena Allah besertanya. Ia tidak perlu sibuk mencari keamanan dan jaminan yang pasti di dunia ini, seperti misalnya harta, reputasi, jabatan, sapam, dan lain-lain sebagainya, karena ia sudah mengenal Tuhan yang ia sembah, dan karena kedekatan relasinya dengan Allah yang adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan pemelihara hidupnya. Jadi bagaimana saudaraku, waktu kita dalam kehidupan ini bergumul dengan persoalan kehormatan, merasa hidup kita tidak dihargai lagi, dan seterusnya. Pemazmur mengajak setiap kita untuk mencarinya dari Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kepuasan, sukacita, dan kehormatan darinya. Berserulah kepadanya. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ingatlah bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebagaimana nama minggu kita yang bernama Misericordias Domini. Memang bisa saja Anda terusik dengan gosip, harga diri Anda anjlok oleh kabar bohong yang merasuki banyak orang tentang Anda. Fitnah bisa merajalela di sekitar Anda. Tetapi seperti Daud, berserulah kepada Allah. Mohonkanlah Allah yang membenarkan Anda, sebab Allah lah kebenaranmu dan juga keadilanmu. Yang kedua, jangan hadapi fitnah dengan kemarahan yang destruktif, mencak-mencak, merusak diri dan orang lain. Sebab dalam keadaan marah, dan kalau kita gagal diam dan tenang, akan banyak masalah yang bisa terjadi dari kemarahan itu. Seperti kata-kata kotor, kata-kata kutuk, tangan bergerak kasar, kaki menendang, dan lain-lain. Makanya sekali lagi ingatlah cara menyelesaikan kemarahan terbaik, yakni jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan berlama-lama dalam kemarahan. Yang ketiga, marahlah dalam hati dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah tenang dan berdiam dirilah. Yang ketiga, ingat, jika ingin tidur nyenyak dan tentram, jadilah dekat dengan Tuhan. Biarkanlah wajahnya menyinari hidupmu. Biarkan sukacitanya memenuhi hidupmu. Dan jadikan Tuhan Allah sebagai sumber keamananmu. Dan percayalah, Tuhan dengan kasih setianya
akan membuat Anda tenang dan akan bisa tidur terlelap penuh damai. Ingatlah, karena Allah tidak pernah tertidur dan terlelap, maka kita anak-anaknya selalu dapat tidur dan terlelap dengan damai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sebagai pokok doa, marilah kita berdoa untuk mereka yang sulit tidur dan juga yang sering marah-marah, supaya sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus.